Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ustaz Asti ya, teman-teman semuanya. Ya, sebelum Ustaz Asti menyampaikan pembelajaran kita hari ini, Ustaz Asti mau menyampaikan selamat dulu kepada teman-teman semuanya yang sekarang sudah di kelas 6. Insya Allah ini adalah tangga terakhir di SD Muhammadiyah Imam Syuhada, dan semoga teman-teman nanti bisa lulus dengan berkesan begitu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan Allah memberikan kita ilmu nafi'an, dan dengan ilmu tersebut kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik, kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan memberikan kita ilmu nafi'an, dan dengan ilmu tersebut kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada berdoa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustaz Asti sudah berada di rumah begitu ya, karena teman-teman juga di rumah, kita nggak bisa belajar di sekolah. Tanpa mengurangi semangat kita untuk belajar, kita tetap bisa belajar walaupun melalui berbagai media seperti ini. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya mau menyampaikan satu hal, bahwa untuk pembelajaran daring ini teman-teman usahakan bisa semaksimal mungkin untuk bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan ataupun yang lain sampaikan. Ya, untuk pembelajaran kita di kelas 6, untuk tematik ya, kurikulum 2013, ini yang pertama kita pakai adalah tema 1 dengan materi selamatkan makhluk hidup. Kemudian ada suplemen juga untuk pelajaran hari ini, yaitu ilmu pengetahuan alam. Kalian bisa, yang jelas kalian punya buku ini di rumah ya, nanti kalian bisa simak. Dan yang paling penting adalah kita akan belajar di alam hari ini ya, karena yang namanya pembelajaran yang bermakna itu akan semakin bermakna ketika kita bisa mempelajarinya di lingkungan sekitar kita begitu. Ya, untuk pembelajaran kita akan belajar di lingkungan sekitar rumah begitu ya. Nanti bisa teman-teman praktekkan juga di lingkungan sekitar kalian, bahwasanya di sekitar kalian banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada dalam lingkungan kita. Ini seperti ini ya, pohon. Ada yang tahu ini pohon apa? Ya, nanti kalian kita akan belajar hari ini. Kemudian di sini juga ada pohon apa? Ya, pohon jeruk. Betul sekali, ini juga ada pohon jambu begitu. Kemudian di sana juga nanti ada pohon-pohon bermacam-macam, karena ini ya rumahnya Ustaz itu di pedesaan begitu ya, jadi masih banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya Ustaz. Nah, baik, langsung saja kita akan masuk ke materi kita yang kalau berkaitan dengan tumbuhan. Kalian tahu ya, kenapa Allah menciptakan makhluk hidup? Tumbuhan adalah salah satu contoh dari makhluk hidup juga. Kenapa tumbuhan itu bisa berkembang biak, kemudian tumbuhan bisa memperbanyak diri? Itu karena Allah memberikan karunia, kemudian Allah memberikan kesempatan kepada makhluk hidup untuk bisa terus survive atau untuk bisa terus melestarikan hidupnya. Baik, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah tentang, ada yang tahu? Ya, bisa nebak? Ya, hari ini kita akan belajar, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui ataupun belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa perbedaan dari keduanya? Baik, kita langsung saja. Pada perkembangbiakan generatif, ini saya sudah punya contoh ya. Ini adalah pohon apa? Pohon apa? Cabai, betul sekali. Bagaimana rasanya cabai? Pedas. Ya, ini merah-merah sekali ya, merah-merah sekali ini. Kalau kalian di rumah punya lahan ataupun mungkin punya pot, nah kalian bisa menanamnya di rumah dengan cara apa? Nah, itu adalah ketika kalian bisa menanamnya menjadi pohon baru, kemudian kalian bisa menjadikannya banyak, berarti kan tumbuhan tersebut mengalami yang namanya perkembangbiakan.
Sebelum kita masuk ke proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif, dalam perkembangbiakan generatif kalian bisa lihat di buku kalian ya, begitu ya, ada yang namanya bagian-bagian bunga. Baik, sebelum kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif, Usasi mau menyampaikan dulu bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang, ada yang tahu perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kalau di dalam tumbuhan berarti ada pertemuan antara putik yang ada pada bunga dan benang sari. Dan perkembangbiakan generatif ini ditandai dengan munculnya bunga. Nah, munculnya bunga pada tanaman. Kenapa? Di dalam bunga itu terdapat bagian-bagian bunga. Bisa diamati ya. Bagian bunga yang pertama adalah mahkota. Kemudian ada kelopak. Kemudian ini yang paling dalam biasanya ada yang namanya alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu pada bunga betina ada putik namanya yang kecil, yang ini seperti ini. Kemudian ada di sekelilingnya ada yang namanya alat perkembangbiakan jantan, yaitu benang sari. Coba diamati lagi bagian-bagian bunga yang ada pada bunga kalian. Ini adalah salah satu contohnya saja. Kalau bunga pada cabai kan kecil ya. Biasanya nanti kalau teman-teman di rumah punya pohon bunga sepatu, nah kalian bisa amati lebih jelas. Di situ ada kelopak bunga, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada putik, kemudian ada benang sari, dan putik dan benang sari itulah yang sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, begitu. Baik, untuk perkembangbiakan generatif ini bisa diamati secara langsung ya. Ini adalah bunga pada saat tumbuhan itu sudah mulai memasuki masa usianya, begitu. Kemudian sudah dewasa, sudah bisa untuk bereproduksi atau berkembang biak, maka akan muncullah bunga pada pohonnya. Dan bunga ini ketika dia berkembang biak atau mengalami peleburan atau pertemuan antara benang sari dengan putik, maka lama-kelamaan akan terbentuklah ini. Nah, seperti ini. Bisa diamati. Ini adalah bakal buah yang nanti lama-lama akan berkembang ketika cadangan makanan pada tumbuhan itu sudah banyak, begitu. Nanti lama-lama akan terbentuk cadangan makanan yang akan terbentuk pada buahnya. Ini jadi buah, kalau namanya buah cabai begitu ya, kan lucu ya, tapi emang seperti itu. Jadi bunga pada perkembangbiakan secara generatif itu ditandai dengan munculnya bunga. Kemudian setelah muncul bunga, maka akan terjadi pertemuan antara putik dengan benang sari yang ada pada bunga tersebut. Lama-kelamaan nanti akan muncullah bakal buah. Nah, kecil sekali ya, pada awalnya kecil sekali seperti ini. Nah, kemudian nanti akan berkembang, jadilah cabai yang sudah memerah. Nah, cabai yang sudah memerah inilah nantinya yang akan menghasilkan biji. Nah, biji ini ketika sudah tua bisa kalian ambil dan bisa kalian tanam di tanah, maka akan jadilah tumbuhan baru. Seperti itulah reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif. Dan tidak hanya pada cabai ya, contoh yang lain banyak sekali di sekitar kita. Ada tadi pohon sawo, kemudian pohon jeruk, kemudian pohon jambu dan sebagainya. Kalian nanti bisa mencari contohnya sendiri-sendiri. Nanti Usasti tanyakan kepada teman-teman, nanti bisa beri contoh yang lain atau tidak. Baik, tadi adalah perkembangbiakan secara generatif ya. Ada banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari pohon-pohon yang berkembang secara generatif. Nah, ternyata juga Allah juga memberikan karunia kepada beberapa tumbuhan
yang tidak terbentuk, yang tidak mengalami perkembangbiakan secara generatif. Artinya dia tidak menghasilkan biji yang dari bijinya itu nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tetapi Allah memberikan karunia kepada beberapa tumbuhan tersebut sehingga mereka bisa berkembang biak dengan cara yang berbeda. Apakah itu? Nah, ini adalah yang namanya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, vegetatif berarti tanpa melalui pertemuan antara putik dengan benang sari. Contohnya apa? Bisa kalian beri contoh? Nah, ada di belakang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pohon yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif. Apakah pohon apa ini? Ya, pisang, betul sekali. Pohon pisang ya. Apakah pohon pisang tidak punya bunga? Oh, ternyata punya. Tapi bunga tersebut tidak digunakan untuk mengalami atau tidak digunakan untuk perkembangbiakan. Justru yang menjadi alat perkembangbiakannya adalah ada pada, nah ini bisa diamati ya, kalau pohon yang besar ini kita ibaratkan induknya, kemudian ada di sekelilingnya, biasanya pohon pisang itu ada di sekelilingnya itu ada pohon kecil-kecil. Nah, ini adalah bakal atau anak atau tunas. Nah, tunas dari pohon di induknya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan atau pot pisang ini bisa dinamakan tunas. Tunas itu apa, Us? Tunas itu adalah pohon-pohon yang nantinya akan muncul. Tunas itu adalah apa ya namanya ya? Kalau biasanya di pohon-pohonnya itu ada ranting-ranting yang kemudian akan muncul batang-batangnya. Nah, sama di pohon pisang pun juga nanti akan muncul bakal pohon kecil yang muncul dari perakarannya. Ini berarti ada Allah menciptakan, mengkaruniakan kepada pohon pisang ini dengan sangat luar biasa, bahwa mereka bisa berkembang biak dengan tunas yang ada pada sekitar akar-akar dari pohon pisang tersebut gitu. Itu adalah salah satu contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif. Seperti di awal tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Contoh yang lain juga ada di pohon ya. Pohon apa ini? Pohon sawo begitu. Nanti pohon sawo juga sama prosesnya. Ketika dia berkembang dengan secara generatif, maka pada pohon sawo ini nanti akan muncul bunga. Kemudian bunganya akan terjadi pertemuan antara putik dan benang sari. Lama-lama akan menjadi bakal buah, dan di dalam buahnya ini akan terdapat biji yang bisa kita tanam untuk jadi pohon baru. Sama seperti halnya jeruk ya. Jeruk juga mengalami hal yang sama karena perkembangbiakannya juga melalui perkembangbiakan generatif, maka akan muncul bunga, kemudian terjadi pertemuan antara putik dan benang sari, dan akhirnya menjadi bakal buah dan menghasilkan biji. Seperti itu. Oke, demikian tadi penjelasan atau belajar kita tentang perkembangbiakan generatif maupun vegetatif. Hari nanti Setia akan menugaskan kalian untuk bisa mencari contoh-contoh yang lain, baik perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu nafi'an dan bermanfaat bagi kita semuanya, serta mendatangkan keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.